Ya, seperti yang kita tahu, Disney Pixar belakangan ini memang sedang memiliki pandangan atau reputasi yang tidak begitu baik di mata banyak orang. Tentu hal ini bisa terjadi dikarenakan banyaknya hal, mulai dari isu propaganda hingga minimnya gagasan yang kreatif. Semua masalah ini membuat banyak orang menjadi sangat benci terhadap Disney, hingga ketika Disney atau Pixar mau membuat film baru saja, mereka sudah langsung menghina dan memandang rendah film tersebut. Kejadian ini tidak hanya berdampak pada buruknya reputasi dari kedua studio tersebut, namun juga terhadap film-film yang mereka buat. Ada beberapa film buatan studio Pixar yang memiliki kualitas yang sebenarnya terbilang lumayan bagus, tapi dikarenakan buruknya reputasi yang dimiliki oleh dua studio ini, hal ini pun membuat film-film tersebut kesulitan dalam menunjukkan sinarnya. Nah, beberapa film yang mengalami nasib ini adalah Elemental dan juga Turning Red. Yes, dua film ini memang tidak memiliki kualitas yang semegah film-film lawas buatan Pixar, namun setidaknya mereka memiliki sedikit kelebihan yang membuat film ini tidak terkesan sangat kosong. Tapi ya sayangnya kedua film ini harus merasakan dampak yang diakibatkan oleh Disney itu sendiri. Untuk Elemental, gue sudah pernah membuatkan video pembahasan mengenai bagaimana film tersebut menjadi film buatan Pixar dengan pendapatan minggu pertama yang paling rendah di sepanjang sejarah Pixar. Nah, tapi untungnya film ini berhasil mengalami comeback dan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar serta bisa dilihat oleh banyak orang akan kualitas yang dimilikinya. Nah, lalu bagaimana dengan film Turning Red? Well, film buatan Pixar yang rilis pada tahun 2022 kemarin ini bisa dibilang merupakan salah satu film yang sangat dibenci oleh beberapa orang. Ada banyak sekali alasan yang membuat film ini sangat dibenci, mulai dari desain karakternya, nuansanya, konsep ceritanya, dan masih banyak lagi. Salah satu bukti dari besarnya kebencian yang dimiliki oleh film ini adalah dari banyaknya video editan yang menunjukkan bahwa Turning Red merupakan film yang menjadi titik poin dari penurunan kualitas film-film buatan Pixar. Nah, lalu apakah memang benar demikian? Apakah Turning Red memang seburuk itu? Well, setelah menonton film ini, gue bisa mengatakan bahwa Turning Red sebenarnya merupakan film yang cukup bagus. Sedikit penjelasan dan sekaligus spoiler, Turning Red bakal menceritakan seorang gadis keturunan Asia yang bernama Mei Lee, di mana ia akan menghadapi masa pubertas yang membuat dirinya berkonflik dengan ibunya. Yes, bisa dibilang ini adalah tipikal coming of age story. Nah, tapi apa yang membuat film ini menjadi sangat unik adalah bagaimana mereka membawakan konsep mengenai Mei yang dapat berubah menjadi tanuki atau panda merah. Jadi diceritakan kalau leluhurnya Mei melakukan sebuah perjanjian dengan arwah atau apalah gitu gue lupa, yang membuat mereka dapat berubah menjadi tanuki untuk bisa melindungi keluarganya dari berbagai macam bahaya yang mengincar mereka. Awalnya kekuatan ini dianggap sebagai berkah, namun seiring berjalannya generasi, kekuatan ini mulai berubah menjadi sebuah kutukan bagi generasi-generasi berikutnya. Hal ini dikarenakan kekuatan ini akan muncul ketika mereka akan menginjak pubertas. Dikarenakan ketika pubertas, wanita akan sering mengalami perubahan mood dan emosi yang sangat cepat. Hal ini pun membuat mereka menjadi sangat sulit untuk dikendalikan, terutama ketika mereka sudah berubah menjadi tanuki. Gue pribadi cukup suka sih dengan konsep ini, karena dengan cara inilah mereka bisa menghadirkan sebuah cerita coming of age story yang lumayan berbeda. Secara keseluruhan, cerita dari film ini sebenarnya cukup oke. Semuanya terkesan nyambung dan tersusun dengan lumayan rapih. Nah, tapi untuk aspek lainnya, disinilah gue bisa memahami kenapa banyak orang sangat tidak menyukai film ini. Salah satu alasan yang membuat film ini sangat tidak disukai adalah dari aspek visual, animasi, dan juga desain karakternya. Bisa dibilang desain karakter pada film ini adalah yang paling berbeda yang pernah dihadirkan oleh Pixar. Desain karakternya cukup identik dengan animasi-animasi yang menggunakan gaya stop motion, terutama animasi-animasi buatan Aardman Studio. Gak cuma itu aja, ada beberapa desain karakter yang gua rasa cukup identik dengan film terbaru dari Doraemon yang menggunakan gaya CGI. Nah, tapi untuk pergerakan animasinya, mereka justru memiliki gerakan animasi yang cukup cepat dan intens, yang mana ini sangat identik dengan animasi-animasi tradisional seperti The Looney Tunes dan masih banyak lagi. Untuk visualnya, mereka memiliki visual yang sangat colorful, yang mana ini sepertinya bertujuan untuk menyeimbangkan keseluruhan dari film ini yang sedang membawakan topik yang cukup berat, namun berusaha diseimbangkan dengan pewarnaan yang cerah agar anak-anak bisa nyaman untuk menonton film ini. Nah, dengan semua yang sudah gue jabarkan barusan, mungkin kalian bertanya-tanya, lah kok bisa sih film yang memadukan semua konsep ini dengan cukup kreatif bisa dibenci oleh beberapa orang? Well, tentu ini semua dikarenakan hampir di setiap poin yang sudah gue sebutkan barusan, ada beberapa di antaranya yang membuat orang menjadi kurang begitu menyukai film ini. Sebut saja desain karakternya yang menurut beberapa orang ini terkesan aneh dan childish.
Udah gitu mereka memiliki pergerakan animasi yang sangat cepat, yang mana ini pasti membuat beberapa orang merasa sangat aneh dengan penerapan ini. Dan hal ini pun semakin diperlengkap dengan visual dan pewarnaan dari film ini yang sangat kontras, yang tentunya membuat film ini menjadi semakin terkesan lebih childish lagi. Meskipun kita tahu bahwa film-film buatan Pixar merupakan film-film untuk anak-anak, tapi jangan salah, ada beberapa penontonnya lebih suka kalau Pixar menghadirkan sebuah film dengan nuansa dan tema yang lebih gelap. Dan sepertinya orang-orang inilah yang membenci film Turning Red. Selain dari aspek tersebut, tentu masih ada hal lain yang membuat film ini menjadi sangat dibenci oleh beberapa orang. Mulai dari adanya unsur pelangi yang sebenarnya sangatlah minim pada film ini, lalu ada juga tema boy band yang pastinya banyak orang sangat tidak menyukainya, dan juga fokus utama pada film ini yang berpusat pada masa pubertas dari sudut pandang wanita. Kalau kita membahas mengenai pubertas pada perempuan, pastinya kita hanya akan berputar-putar pada masalah mengenai menstruasi dan juga perubahan mood. Ini jelas pasti bakal membuat beberapa orang merasa kurang tertarik, terutama mereka-mereka para penonton lelaki, yang mana kalau kita membahas mengenai pubertas pada laki-laki, ya kita tahulah pasti bakal ngarahnya kemana. Nah, jadi secara keseluruhan, Turning Red merupakan film yang cukup bagus, namun dibenci oleh beberapa orang. Alasan kenapa film ini dibenci sebenarnya sangatlah subjektif, karena kalau kita melihat apa yang sudah gue jabarkan sebelumnya, film ini sebenarnya memiliki kualitas yang lumayan bagus, tapi ya sepertinya mereka memiliki ekspektasi yang berbeda. Nah, dari yang sudah gue lihat, kebanyakan orang-orang yang menunjukkan rasa tidak suka mereka terhadap film ini adalah dengan membandingkannya dengan film Cars. Gue gak tahu pasti apa yang berusaha mereka bandingkan antara kedua film ini, karena kalau dari segi kualitas cerita dan sebagainya, buat gue Turning Red memiliki kualitas yang lebih bagus. Tapi ya kemungkinan besar mereka pasti membandingkannya dengan aspek visual dan juga suasana, serta ya tanpa adanya unsur LGBT. Buat kalian yang belum tahu, orang-orang yang sangat ngefans banget dengan film Cars ini adalah tipikal orang-orang yang sangat mendewakan film tersebut dan menganggapnya sebagai mahakarya. Mereka berpikir kalau film ini tuh punya nuansa yang dark gitu kan, punya visual yang lebih laki gitu dan sebagainya. Yang padahal mah ya gue yakin mereka-mereka ini adalah orang-orang yang masih terjebak gitu dengan nostalgia masa kecil mereka. Ya kayak para fandom Minion gitulah gitu. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film Turning Red di kolom komentar di bawah. Apakah menurut kalian ini merupakan film yang bagus, atau film yang biasa banget, atau malah film yang jelek? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!